Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Kamis 20 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah semoga rezeki yang kita dapatkan adalah halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari kita dipastikan akan melakukan ikhtiar, usaha untuk mencari rezeki dalam rangka perjalanan kehidupan. Namun demikian, perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kita untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal. Dan hal ini adalah wajib hukumnya. Kita tidak boleh mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Rasul. Semisal kita menipu, mencuri, mengambil hak orang lain secara paksa, mendolimi, atau cara-cara yang lain yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita renungkan agar ini menjadi sandaran bersama betapa pentingnya kita ini memakan dari barang yang halal agar jiwa kita tidak terganggu di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jiwa kita butuh asupan dari rezeki yang halal, yang bersih, yang suci, sehingga komunikasi jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi lancar dan Allah selalu menurunkan cahaya kepada diri kita. Dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi dan lagi baik. Artinya sifat yang baik itu adalah makanan itu dapat memperkuat tubuh kita, dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, itu yang dimaksud dengan makanan yang baik. Nah, ayat ini mengandung pengertian bahwa yang pertama adalah perintah kita wajib makan dari barang yang halal dan baik. Kita tidak boleh Bapak Ibu memakan makanan yang haram dan tidak baik. Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi segala makanan dan minuman yang halal. Artinya diperbolehkan secara syariat. Dan baik atau tayyib yang ada di dalam muka bumi ini sebagai karunia-Nya. Dan ini berlaku untuk semua kaum muslim, orang mukmin atau juga orang non-muslim. Kemudian yang berikutnya, makanan itu baik. Artinya baik dari segi kesehatan, kebersihan, yaitu makanan yang tidak najis, tidak membahayakan tubuh kita serta pikiran kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan atau jalan-jalan setan. Artinya kita nggak boleh mengikuti rayuan godaan setan, nggak boleh. Kita harus banyak berlindung kepada Allah. Kenapa kita jangan mengikuti atau larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan? Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, Bapak Ibu.
kita tidak usah berkompromi dengan setan. Kita tidak usah mengadakan hubungan baik dengan setan. Nah, kita lawan setan itu dengan banyak meningkatkan atau mendekatkan diri kepada Allah. Kita takut atas segala larangan Allah. Kita takut dan wajib taat kepada perintah Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mengikuti langkah-langkah setan itu berarti mengikuti segala godaan setan untuk mengharamkan makanan yang sebenarnya halal atau menghalalkan makanan yang sebenarnya haram. Hal ini disebabkan karena hawa nafsu. Setan berupaya untuk senantiasa menjerumuskan kita, Bapak. Ini harus hati-hati. Menjerumuskan terutama dalam hal makanan, dalam bentuk rayuan, dengan segala hawa nafsu yang ada dalam diri kita, ya. Maka setan selalu berbisik, ya, untuk senantiasa menghalalkan segala cara, terutama di dalam mencari rezeki. Dan yang lebih parah juga adalah setan selalu mendorong kita untuk berperilaku yang menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah. Innahu lakum aduwwum mubin, ya. Sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu. Artinya setan itu betul-betul bermusuhan dengan kita. Jadi kalau kita mengikuti langkah-langkah setan dengan segala bujuk rayunya yang manis, itu setan itu bukan tidak punya maksud apa, tapi mereka itu punya ada maksud terselubung agar kita tersesat dari jalan Allah dan kita akan masuk neraka bersama-sama setan itu. Jadi karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, ya, maka peringatan keras bagi kita mengenai sifat setan, bahwa setan itu adalah musuh hakiki bagi kita, Bapak Ibu, bagi manusia, untuk menjauhkan diri kita dari kebahagiaan. Jadi apakah itu kebahagiaan dunia, apakah itu kebahagiaan akhirat. Jadi percuma Bapak Ibu kalau misalkan dari rezeki yang kita makan adalah dari rezeki yang haram, ya. Rezeki yang dari mencuri, rezeki dari yang menipu, rezeki yang dari mengambil hak orang lain. Walaupun itu membuat kita kaya. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah langkah-langkah setan. Jadi tidak mungkin orang itu bahagia, dan Allah juga tidak ridho orang-orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini maka kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ayat ini merupakan pedoman yang sangat fundamental bagi kita untuk memilih makanan yang halal, ya, untuk memilih makanan yang baik, agar dengan memilih makanan yang baik, ya, tujuannya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan menjauhi makanan yang haram dan mengikuti langkah-langkah setan, ya, artinya kita menjauhinya juga, kita dapat menjaga diri. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, kemudian menjauhi langkah-langkah setan, maka kita akan menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya keburukan, dan kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya kita itu beribadah secara istiqomah adalah untuk melawan langkah-langkah setan itu tadi. Pentingnya kita ini dikendalikan oleh kalbu kiri kita, ya, agar kita mampu, ya, memilih makanan yang halal serta baik, agar jiwa kita ini senantiasa
apa? Dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kalau jiwa ini sudah dalam keadaan suci dan bersih, dan kita sudah dikendalikan oleh kolbu kiri kita, maka yakinlah pasti orang seperti ini akan menjaga pola makannya, cara makannya, yaitu dengan memakan makanan yang halal dan baik. Orang lain itu lebih takut kepada Allah daripada mencari makan dengan cara yang halal, zalim, walaupun dengan cara itu menyebabkan kita kaya raya, ya. Tapi bagi orang beriman tidak akan seperti itu. Jadi yang lebih diutamakan adalah kita adalah lebih takut kepada Allah. Kita berusaha mencari makanan yang halal. Kita berusaha untuk mencari makanan yang baik, karena kita yakin kehidupan ini ada akhirnya. Semua yang kita kerjakan di muka bumi ini pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.